Halo sahabat sukses, kembali ketemu dengan saya, Deddy Siddhartha. Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan tarif pajak terendah dan terupdate di 2025. Yuk simak lengkapnya setelah yang satu ini. Oke teman-teman, kali ini kita mau belajar bagaimana caranya untuk kita bisa mendapatkan tarif pajak yang lebih rendah daripada yang mungkin pernah Anda bayarkan. By the way, banyak orang-orang yang tidak tahu bagaimana cara bisa melakukan perencanaan pajak yang legal tapi hemat. Mereka taunya pokoknya saya harus bayar pajak, pokoknya saya harus lapor pajak saja. Padahal teman-teman, banyak sekali cara untuk Anda bisa menghemat pajak, ya. Dan tentunya yang saya perlu sarankan kepada teman-teman bahwa di Indonesia ini Anda sebaiknya tidak lagi kucing-kucingan dengan pajak. Kenapa? Karena sekarang itu pajak sudah sangat bisa mengetahui data kita. Ya, sekali lagi saya ngomong apa adanya, saya tidak menakut-nakutin. Saya berkata sesuai dengan data dan kejadian yang real di lapangan. Ya, nah. By the way teman-teman, banyak orang yang pertama kali melaporkan pajak. Seringkali mereka pilihannya adalah menggunakan NPWP pribadi. Ya. Nah, apakah menggunakan NPWP pribadi itu salah? Sebenarnya enggak. Ya, karena itu cara yang paling gampang, cara yang paling simpel, dan terutama buat teman-teman yang baru mempunyai NPWP. Lalu Anda bisa menggunakan Menggunakan tarif yang final 0,5%. Ya, di mana tarif final 0,5% ini diperkenankan untuk teman-teman yang baru membuat NPWP dan Anda memang mendapatkan klasifikasi UMKM dan berikutnya Anda tidak mendapatkan omset di atas 4,8 miliar. Ya, jadi Anda berhak menggunakan atau bisa menggunakan tarif pajak 0,5% dikalikan omset dan itu sifatnya final. Ya, jadi itu pajaknya sangat murah banget. Nah, tapi teman-teman sebenarnya ketika Anda menggunakan tarif 0,5% final, saya banyak menemui di lapangan, tidak semua pengusaha UMKM cocok menggunakan tarif pajak 0,5% final. Ya, nah, kenapa kok tidak cocok? Jadi gini, kalau misalnya Anda berjualan, misal Anda berjualan baju, ya, atau Anda berjualan aksesoris, di mana Anda jualannya itu bisa untung marginnya bisa 20%. Oke? Nah, maka ketika Anda margin 20%, kan cukup besar ya. Jadi ketika Anda bayar 0,5%, kan 0,5% ini dikalikan omset, ya. Which is kalau 0,5% dikalikan omset, berarti kan lumayan juga pajaknya ya. Nah, akhirnya ini masih nggak terlalu besar karena untung Anda 20% tadi cukup sekali untuk membayar pajak 0,5% dan itu nilainya akhirnya kecil, ya. Cuma teman-teman bayangkan kalau seandainya ternyata margin Anda atau keuntungan bersih Anda bukan 20%. Ya, ada banyak pengusaha-pengusaha yang di luar sana, mereka marginnya sangat tipis. Misalnya marginnya tinggal 3% atau marginnya tinggal 4%, ya. Jadi dari total omset marginnya cuma tinggal 3%. Nah, ini Anda perlu perhatikan. Kalau seandainya Anda margin 3%, contoh ya, omset Anda misalnya let's say misalnya 1 miliar, ya. 1 miliar, margin 3% sama dengan berapa? Berarti Anda kurang lebih, kalau 100 miliar, 100 juta, 10 juta gitu ya. 10 juta, berarti Anda untung cuma 30 juta rupiah. Untung Anda, 30 juta rupiah. Nah, sedangkan teman-teman, pajak yang harus Anda bayar 1 miliar, kalau 0,5%-nya berapa? Ini ngomong kasar aja yang gampang ya. 0,5%-nya berarti berapa? 5 juta rupiah. Ya, benar nggak? 1 miliar, 5 juta rupiah. Ya. 5 juta rupiah. Nah, 5 juta per 30, 5 per 30 kan berarti ketemunya 1/6. Ya, 1/6 bisnis ya kurang lebih hampir 15%-an pajak Anda. Nah, begitu Anda marginnya tipis teman-teman. Ya, ketika Anda margin 3%, sebenarnya pajak yang Anda bayar itu adalah berapa? Adalah 15% dikalikan profit. Ya, padahal kalau Anda cuma untung 30 juta, harusnya malah kalau Anda menggunakan tarif yang lain, tarif yang normal, malah Anda tidak perlu bayar pajak harusnya. Kan gitu. Nah, ini teman-teman yang perlu diperhatikan. Jadi ketika Anda menggunakan tarif 0,5%, ya, 0,5% ini belum tentu hemat untuk usaha Anda. Anda harus cek dulu bahwa apakah benar
margin saya ini bagus atau enggak. Oh, kalau margin saya ternyata tipis, malah Anda perlu mempertimbangkan untuk menggunakan tarif normal, bukan tarif 0,5%. Ya, ini yang pertama. Oke. Nah, lanjut berikutnya, teman-teman, yang kedua. Oke, sekarang Anda sudah 0,5% nih final. Ternyata Anda mendapatkan keuntungan, mendapatkan omset lebih dari 4,8 M. Ya, maka teman-teman di aturan yang berlaku, begitu omset Anda di atas 4,8 M, maka yang terjadi adalah apa? Anda tidak diperkenankan lagi menggunakan tarif UMKM. Ya, Anda harus kembali ke tarif normal. Ya, tarif normalnya pribadi apa? Ada berapa? 5%, 15%, 25%, 30%. Itu kan ada bracketnya. Teman-teman tinggal search saja di Google, ada akan ketahuan. Tarif pajak pribadi adalah berapa? Ya, 5%, 15, 25, 30, 35%. Oke? Nah, begitu Anda 4,8 miliar. Let's say Anda punya omset 6 miliar ya setahun. Dan keuntungan Anda misalnya saya ngomong adalah 20%. Ya, misal aja 20%. Ya, maka keuntungan Anda adalah berapa? 1,2 miliar. Nah, ketika teman-teman mendapatkan keuntungan 1,2 miliar ya, sebenarnya pajak yang Anda bayar itu sangat tinggi. Ya, karena begitu 1,2 miliar, Anda sudah masuk pajak tarifnya yang 30%, teman-teman. Nah, kalau seperti itu, bagaimana langkahnya untuk Anda bisa mendapatkan penghematan pajak? Ya. Nah, salah satu caranya teman-teman adalah apa? Anda perlu mempertimbangkan, kalau Anda sekarang di pribadi nih ya, Anda di pribadi, terus Anda sudah mendapatkan pajak yang jumlahnya 30% daripada profit, ya, daripada profit Anda, maka teman-teman, Anda mungkin perlu mempertimbangkan untuk dirubah menjadi badan usaha. Jadi omset Anda yang 6 miliar tadi, Anda pelan-pelan pindahkan ke dalam badan usaha berbentuk apa? CV atau PT. Ya, jadi Anda pindahkan ke sana. Nah, pertanyaannya, kenapa Pak kok enak dipindahkan ke CV atau PT? Nah, jawabannya teman-teman. Karena tarif pajaknya PT atau CV itu flat. Ya, dan tarifnya teman-teman hanya 22%. Nah, kalau Anda bandingkan tadi dengan pajak pribadi Anda yang tarifnya 30%, sebenarnya ketika Anda pindah ke CV atau PT, Anda lagi hemat pajak adalah 8%. Ya, jadi ini harus teman-teman pikirkan. Jadi, saya mendorong teman-teman untuk bisa lapor pajak yang real. Kenapa? Karena memang kebutuhan Anda sendiri. Tapi begitu Anda lapor pajak real, Anda juga harus mempertimbangkan, harus memplanningkan bagaimana supaya pajak Anda bisa lebih hemat. Ya, seperti tadi. Anda biasanya pakai pribadi, ternyata pribadi pajaknya sampai 30%. Nah, perlu nggak dipindah ke CV atau ke PT? Ya, di mana CV atau PT pajaknya berapa? Pajaknya 22% flat. Ya, nah, sampai sini dulu ini nomor 2. Nah, nomor 3 teman-teman. Tadi saya sempat ngomong adalah CV dan PT. Ya, banyak teman-teman juga yang konsultasi private ke saya ngomong gini, Pak, enaknya saya buat CV atau PT, yang gitu ya. Nah, saya ngomong teman-teman bahwa gini, kalau Anda aslinya adalah pengusaha perorangan, ya, saya mungkin kalau boleh sarankan, Anda coba buka yang pertama kali adalah buka ke CV. Nah, pertanyaannya, kenapa Pak kok CV, gitu ya? Nah, teman-teman, seringkali di Indonesia, pengusaha-pengusaha perorangan, ini rekeningnya adalah dia masih kecampur-campur. Jadi rekening pribadi, campur ke CV, CV campur pribadi, PT campur ke pribadi. Nah, ini seringkali tercampur-campur. Nah, kalau Anda di CV teman-teman, kondisinya adalah CV itu agak lebih fleksibel. Di mana kalau Anda ada uang masuk dan uang keluar dari CV, dan itu ditujukan kepada pemilik, itu simple, ngomongnya adalah private. Ya, atau penambahan modal atau private seringnya. Di mana teman-teman, private itu bebas pajak. Oke, jadi cukup menarik karena bebas pajak ya. Dan akhirnya Anda akan dengan gampang untuk masuk dan mengeluarkan uang di CV Anda. Tapi kalau di PT teman-teman, Anda memasukkan uang gampang sebagai setoran modal. Tapi begitu Anda mengeluarkan uang, nah ini yang PR. Ya, kalau Anda mengeluarkan uang ke pribadi, pilihannya apa? Adalah Anda digaji atau Anda mengambil dividen. Nah, gaji atau dividen, dua-duanya teman-teman, ini adalah unsur pajak. Ya, unsur perpajakan dengan dikenakan pajak. Maka dari itu, kalau Anda memang masih tidak terlalu bagus dalam pembukuannya, saran saya teman-teman boleh mempertimbangkan membuka CV terlebih dulu daripada Anda membuka PT. Ya,
Jadi PT itu dibuka kalau memang Anda memerlukan sesuatu hal yang lain. Ya, misalnya Anda pengen meng-IPO-kan perusahaan. Anda pengen misalnya membuat lebih bonafit perusahaannya. Atau Anda ingin pengembangan yang berkesinambungan. Nah, itu teman-teman wajib ke PT. Tapi kalau Anda masih dalam usaha yang baru, usaha yang lagi berkembang gitu ya, masih suami istri juga yang buat atau saudara, nah mungkin akan lebih baik kalau Anda membuka di CV. Itu akan mempermudah Anda untuk mengatur keuangan di perpajakan Anda. Buat teman-teman yang pengen belajar ilmu perpajakan lebih dalam lagi, kami mengajarkan workshop hybrid ya, dan kami akan mengadakan workshop dengan topik strategi cerdas mengelola pajak dan keuangan di era Cortex dan PPN 20%, dan bagaimana caranya Anda mengoptimalkan kepatuhan dan meminimalkan risiko terkait dengan pajak. Ya, dan workshopnya akan kami adakan full day supaya Anda bisa mendapatkan manfaat, bisa belajar lebih jelas lagi daripada ilmu perpajakan yang penting untuk bisnis Anda. Buat teman-teman yang pengen tahu informasi workshopnya, teman-teman boleh lihat linknya di deskripsi. Sekian teman-teman video ini saya buat ya. Semoga video ini memberikan teman-teman pemahaman, inspirasi, pengertian ya, dan apapun itu yang mungkin bisa bermanfaat teman-teman. Kalau memang Anda happy dengan video ini, silahkan di like, dan teman-teman boleh juga di share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain bisa mendapatkan manfaat juga dari video saya buat ya. Dan teman-teman yang belum subscribe, yuk silahkan di subscribe dan tekan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru, karena saya hampir tiap hari memberikan tambahan update untuk perpajakan, keuangan, dan sistemasi bisnis untuk perusahaan Anda ya. Dan teman-teman yang pengen bertanya, silakan juga komen di bawah, atau kalau misalnya memang Anda mau mendapatkan respon yang lebih cepat, Anda bisa DM saya di Instagram saya, @deddy_sidarta_official. Oke, sekian teman-teman, semoga teman-teman selalu sehat, selalu diberkatin, dan selalu berbahagia. Bye-bye.